dongeng, dan legenda. Asal-usul nama Kediri di Jawa Timur memiliki latar belakang linguistik dan sejarah yang menarik. Nama ini berasal dari kombinasi kata-kata dalam bahasa Jawa kuno yang memberikan makna khusus terkait dengan sejarah dan kebudayaan daerah tersebut. Makna kata kedi dan diri. Kata kedi dalam bahasa Jawa kuno memiliki beberapa arti antara lain mandul atau wanita yang tidak berdatang bulan. Selain itu, dalam Kamus Jawa Kuno oleh Wojo Wasito, kedi juga dapat berarti seorang dukun atau bidan. Istilah ini seringkali digunakan untuk menyebut seseorang yang memiliki kemampuan atau pengetahuan khusus dalam bidang pengobatan tradisional atau kebidanan. 2. Kata diri dalam bahasa Jawa, jumenengan memiliki arti adek, andiri, yang berarti menghadiri atau menjadi raja. Istilah ini memiliki konotasi kekuasaan dan kemandirian yang menunjukkan kemampuan untuk berdiri sendiri atau memimpin. 3. Awalan K. Dalam bahasa Jawa kuno digunakan untuk menunjukkan suatu keadaan atau proses. Dalam konteks nama Kediri, awalan ini dapat mengisyaratkan proses atau kondisi menjadi raja atau pemimpin. Interpretasi nama Kediri. Jika diartikan secara keseluruhan, nama Kediri dapat diinterpretasikan sebagai mandiri atau berdiri tegak, yang menyiratkan sifat kemandirian, keberanian, dan kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri. Nama ini mencerminkan karakteristik daerah yang memiliki sejarah panjang dan kaya sebagai pusat kebudayaan dan kekuasaan di masa lalu. Sejarah dan hubungan dengan Kerajaan Kediri. Nama Kediri juga erat kaitannya dengan salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Kediri, yang juga dikenal sebagai Daha atau Panjalu. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-11 setelah pembagian Kerajaan Kahuripan oleh Airlangga menjadi dua bagian, yaitu Janggala dan Panjalu. Dalam sejarahnya, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahan Raja Jayabaya, yang dikenal karena kebijaksanaannya dan ramalan-ramalannya yang hingga kini masih terkenal di kalangan masyarakat Jawa. Nama Daha sendiri merujuk pada ibu kota kerajaan tersebut yang terletak di sekitar Kediri modern. Sebagai pusat kebudayaan dan politik, Kerajaan Kediri meninggalkan jejak sejarah yang signifikan, termasuk dalam bidang sastra, seperti kakawin dan karya sastra lainnya yang berkembang pesat di masa itu. Kesimpulan, nama Kediri memiliki makna filosofis yang mendalam yang mencerminkan sifat kemandirian dan kepemimpinan. Selain itu, nama ini juga mengingatkan pada kejayaan masa lalu sebagai pusat kerajaan besar yang memengaruhi perkembangan budaya dan sejarah Jawa Timur. Kerajaan Kediri memang memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah Jawa Timur dan Nusantara pada umumnya. Setelah berdiri sebagai salah satu penerus Kerajaan Kahuripan, Kerajaan Kediri berkembang menjadi kekuatan politik dan budaya yang berpengaruh di wilayah tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai sejarah dan pengaruh Kerajaan Kediri. 1. Pembagian Kerajaan Kahuripan. Pembagian Kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga sekitar tahun 1042 merupakan titik awal berdirinya Kerajaan Kediri. Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua bagian untuk mencegah perseteruan di antara kedua putranya, Kerajaan Janggala dan Kerajaan Panjalu, Kediri. Kerajaan Kediri berpusat di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kediri, dengan ibu kota bernama Daha. 2. Masa kejayaan di bawah Raja Jayabaya. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Jayabaya. Ia dianggap sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah Kediri, yang dikenang karena kebijakan-kebijakannya yang bijak dan ramalan-ramalannya. Ramalan Jayabaya sangat terkenal dan diyakini mengandung nubuat-nubuat tentang masa depan Nusantara, termasuk kedatangan bangsa asing dan masa pemerintahan yang adil. Pada masa Jayabaya, Kediri dikenal sebagai pusat kebudayaan dan sastra. Banyak karya sastra terkenal yang muncul pada masa itu, seperti Kakawin Baratayuda, yang merupakan puisi epik berdasarkan Mahabharata dan ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Kediri menjadi pusat sastra Jawa kuno dan budaya Hindu-Buddha. 3. Keruntuhan dan penerus Kerajaan Kediri. Setelah masa pemerintahan Jayabaya, Kerajaan Kediri mengalami pasang surut dalam hal kekuasaan dan konflik dengan kerajaan-kerajaan tetangganya. Pada awal abad ke-13, Kerajaan Kediri mengalami penaklukan oleh Kerajaan Singhasari di bawah pimpinan Ken Arok. Penaklukan ini menandai akhir dari Kerajaan Kediri sebagai kerajaan yang merdeka, dan Kediri kemudian menjadi bagian dari wilayah Kerajaan Singhasari.
Namun, kerajaan ini tetap berpengaruh secara budaya. Banyak nilai-nilai, tradisi, dan seni yang berasal dari zaman Kediri terus berkembang dan berpengaruh di kemudian hari. Beberapa sisa dari peradaban ini masih dapat dilihat dalam bentuk arka, prasasti, dan candi yang tersebar di wilayah Kediri dan sekitarnya. Pengaruh budaya dan agama. Kerajaan Kediri merupakan salah satu pusat penyebaran agama Hindu dan Buddha di Jawa Timur. Keberadaan candi-candi seperti Candi Penataran dan Candi Tegowangi menunjukkan pengaruh agama dan budaya yang kuat pada masyarakat pada waktu itu. Ritual-ritual keagamaan, seni pertunjukan, dan karya sastra dari masa Kediri tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Jawa. 5. Kediri dalam legenda dan tradisi lisan. Selain dari catatan sejarah resmi, nama Kediri juga sering muncul dalam legenda dan cerita rakyat. Salah satu yang terkenal adalah legenda tentang Raja Jayabaya, yang dianggap sebagai raja bijaksana dan pemimpin besar. Ramalan-ramalan Jayabaya menjadi bagian penting dalam tradisi lisan dan sastra Jawa yang dikaitkan dengan harapan akan datangnya era keadilan dan kemakmuran. Legenda lainnya termasuk kisah tentang Panji, tokoh yang sering muncul dalam cerita-cerita Panji dari zaman Kerajaan Kediri, yang menggambarkan cinta dan petualangan yang sering diangkat dalam kesenian tradisional seperti wayang dan tari. Kesimpulan akhir, nama Kediri bukan hanya sekadar nama geografis, melainkan memiliki makna mendalam yang mencerminkan sifat kemandirian dan sejarah panjang yang berakar dari zaman kerajaan. Dari kejayaan masa lalu di bawah Raja Jayabaya, peran sebagai pusat budaya dan agama, hingga pengaruhnya dalam tradisi dan sastra Jawa, Kediri terus memainkan peranan penting dalam sejarah Jawa Timur dan Indonesia. Warisan tersebut masih hidup dalam budaya lokal, monumen sejarah, dan cerita-cerita yang terus diceritakan hingga kini. Setelah runtuhnya Kerajaan Kediri, warisan budayanya terus memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan sejarah dan kebudayaan di Jawa Timur dan Nusantara. Meskipun kekuasaan politiknya berakhir, nilai-nilai budaya, seni, sastra, dan keagamaan dari masa Kediri terus hidup dan berkembang. Berikut adalah beberapa aspek penting yang melanjutkan pengaruh Kediri dalam sejarah dan budaya Indonesia. Kesenian dan sastra pasca Kediri. Tradisi sastra dari masa Kediri tidak lenyap seiring dengan berakhirnya kerajaan. Kisah Panji, yang mulai berkembang sejak era Kediri, terus menjadi cerita populer di kalangan masyarakat Jawa dan bahkan meluas ke berbagai daerah lain di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Kisah Panji mencakup petualangan romantis Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji, yang diangkat dalam berbagai bentuk seni seperti wayang, tari, dan sastra lisan. Selain itu, karya sastra lain dari zaman Kediri, seperti Kakawin Bharatayu tetap dihargai dan dipelajari sebagai bagian penting dari sastra Jawa kuno. Kakawin ini dianggap sebagai salah satu mahakarya puisi epik yang menceritakan kisah perang besar antara Pandawa dan Kurawa, yang juga menggambarkan nilai-nilai moral dan filosofis pada masa itu. 2. Pengaruh dalam ritual dan kepercayaan keagamaan. Kediri adalah salah satu pusat keagamaan besar pada masanya, dengan pengaruh agama Hindu dan Buddha yang sangat kuat. Tradisi keagamaan ini berlanjut melalui berbagai bentuk ritual yang masih dilakukan oleh masyarakat di wilayah tersebut. Beberapa situs peninggalan, seperti Candi Penataran, yang merupakan candi terbesar di Jawa Timur, digunakan untuk upacara keagamaan dan masih menjadi tempat yang dihormati oleh umat Hindu hingga kini. Candi-candi yang dibangun pada masa Kediri juga menyimpan banyak prasasti dan arca yang memberikan informasi tentang kehidupan spiritual masyarakat pada waktu itu. Situs-situs ini menjadi saksi akan keberagaman praktik keagamaan yang ada, yang mencakup upacara penghormatan kepada dewa-dewa, peringatan para leluhur, dan kegiatan keagamaan lainnya. 3. Peran strategis dalam sejarah Jawa Timur. Setelah Kerajaan Kediri ditaklukkan oleh Singhasari, wilayah ini tetap memiliki nilai strategis dalam perkembangan sejarah selanjutnya. Ketika Kerajaan Majapahit muncul sebagai kekuatan baru di Jawa Timur pada abad ke-12, daerah sekitar Kediri tetap menjadi wilayah penting karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan dan pertanian yang subur. Bahkan beberapa pemberontakan dan konflik internal dalam sejarah Majapahit, seperti pemberontakan Ranggalawe dan Kebu Anabrang, memiliki keterkaitan dengan wilayah Kediri. Kediri juga memainkan peran dalam masa peralihan menuju zaman Islam di Jawa.
Banyak dari tradisi dan budaya Hindu-Buddha yang diadopsi dan disesuaikan dengan praktik Islam oleh para wali dan tokoh penyebar agama Islam di Jawa, seperti Sunan Kalijaga. Hal ini menjadikan Kediri sebagai salah satu pusat di mana sinkretisme antara kepercayaan Hindu-Buddha dan Islam berkembang dengan pesat. 4. Jejak sejarah yang masih dapat dilihat saat ini. Warisan sejarah Kerajaan Kediri masih dapat ditemukan di berbagai situs peninggalan, seperti Candi Tegowangi, Candi Surawana, dan berbagai prasasti yang tersebar di daerah Kediri dan sekitarnya. Arka dan relief yang terdapat di candi-candi ini seringkali menggambarkan tokoh-tokoh dari epik Mahabharata atau Ramayana, serta menggambarkan kehidupan masyarakat pada masa itu. Di luar situs-situs sejarah, terdapat juga nama-nama tempat dan desa di sekitar Kediri yang berkaitan dengan cerita-cerita dari zaman dahulu. Misalnya, nama Daha yang merupakan nama ibu kota kerajaan Kediri, kini menjadi nama desa di Kecamatan Kediri. Nama ini mengingatkan pada kejayaan masa lalu dan terus menjadi bagian dari identitas daerah tersebut. 5. Kediri dalam politik dan identitas lokal saat ini. Dalam konteks modern, Kediri tidak hanya dikenal karena warisan sejarahnya, tetapi juga karena perannya sebagai kota yang terus berkembang secara ekonomi dan budaya. Kota Kediri dan Kabupaten Kediri saat ini adalah pusat ekonomi dan industri penting di Jawa Timur dengan komoditas seperti tembakau dan produk perkebunan lainnya yang menjadi andalan. Selain itu, banyak kegiatan budaya dan seni yang digelar untuk menjaga dan mempromosikan warisan sejarah Kediri. Festival dan acara budaya yang digelar secara rutin, seperti Festival Panji atau pentas seni tradisional, seringkali mengangkat kembali cerita-cerita dan nilai-nilai dari zaman kerajaan. Hal ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya yang kaya dan memperkuat identitas lokal masyarakat Kediri sebagai penerus tradisi panjang yang bermula sejak zaman kerajaan. Kesimpulan, akhir asal-usul nama Kediri tidak hanya mencerminkan makna linguistik dan filosofis, tetapi juga mencakup sejarah panjang yang berhubungan erat dengan kejayaan masa lalu sebagai pusat kerajaan besar. Pengaruh Kediri terus terasa hingga kini, baik dalam bentuk situs sejarah, sastra, tradisi keagamaan, maupun identitas budaya yang tetap dipertahankan oleh masyarakat. Nama Kediri menjadi simbol kemandirian dan kekayaan budaya yang diwarisi dari generasi ke generasi, menjadikannya salah satu daerah yang memiliki warisan sejarah dan kebudayaan paling kaya di Indonesia.